Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Sinta Rohmawati dari program S1 Kebidanan ITKM Media Cipta Husada. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang ultrasonografi trimester pertama dan kedua sampai ketiga. Dan di sini saya mengambil contoh dari video yang saya temukan di YouTube. Berikut penjelasannya. USG atau ultrasonografi adalah teknik diagnostik merupakan pencitraan gelombang suara berfrekuensi lebih dari 20 Hz. Indikasi USG antara lain yang pertama adalah menentukan tanda-tanda pasti kehamilan, yang kedua menentukan usia gestasi, yang ketiga evaluasi pertumbuhan janin, dan yang keempat menentukan presentasi janin, yang terakhir serta screening abnormalitas janin selama kehamilan. Sebelum melakukan pemeriksaan ultrasonografi, kita harus mempersiapkan perlengkapan alat yang tersedia. Seperti video yang saya ambil seperti berikut ini. Sebelum melakukan pemeriksaan ultrasonografi obstetri, kenali terlebih dahulu alat ultrasonografi obstetri yang akan digunakan. Alat ultrasonografi yang akan digunakan pada sesi pemeriksaan ini adalah ultrasonografi 2 dimensi. Mesin ultrasonografi terdiri dari beberapa perangkat, antara lain 1. Monitor yang berfungsi untuk melihat hasil pemeriksaan ultrasonografi secara langsung. 2. Alat terpenting lainnya adalah transducer 2 dimensi yang berfungsi mengirimkan gelombang suara. Gelombang suara yang dikirimkan dapat diterjemahkan sebagai potongan gambar pada monitor USG. Transducer terdiri dari 1. Transducer transabdominal yang digunakan pada dinding abdomen. 2. Transducer transvaginal digunakan terutama pada kasus ginekologi untuk melihat tanda-tanda patologi dalam rongga panggul. 3. Mesin printer digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 4. Harus dikenali pula beberapa tombol penting yang digunakan dalam pemeriksaan ultrasonografi. Antara lain, 1. Tombol New Patient digunakan untuk memasukkan data pasien baru. Isi data sesuai identitas pasien pada pemeriksaan yang dilakukan. Tombol Freeze digunakan untuk menangkap hasil pemeriksaan USG yang sesuai dengan pemeriksaan yang diinginkan. Hasil pemeriksaan akan tampak sebagai potongan gambar pada monitor. 3. Tombol Measurement digunakan untuk menentukan pengukuran biometri pada janin, seperti pengukuran CRL untuk menentukan usia gestasi pada trimester pertama kehamilan, dan pengukuran BPD untuk menentukan usia gestasi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. 4. Tombol Report digunakan untuk melihat keseluruhan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. 5. Tombol Store digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan ke dalam program komputer USG. Dan terakhir, tombol Print digunakan untuk mencetak hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Setelah pemeriksaan kelengkapan alat, anamnesis identitas pasien, status pernikahan hari pertama, haid terakhir. Selain itu, tentukan indikasi terhadap pasien tersebut. Seperti contoh yang saya ambil video dari YouTube sebagai berikut. Ya, nama saya Dr. Lambang. Saya akan memeriksakan kandungan ibu. Nah, saya akan mau nanya kapan hari pertama haid terakhirnya? Tanggal 28 November tahun 2016, Pak. Selama ini kontrol di mana, Bu? Puskesmas, Pak. Puskesmas. Dan nanti kita USG detail perkembangan bayinya ya di kandungan. Oke. Silakan kita periksa. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ultrasonografi trimester pertama. Standar pemeriksaan ultrasonografi pada kehamilan trimester pertama adalah: yang pertama, menemukan adanya kantong gestasi. Bila kantong gestasi telah ditemukan, lalu dokumentasikan lokasinya. Yang kedua, menemukan keberadaan embrio.
Bila embrio tampak, maka lakukan pengukuran crown rump length atau CRL. Yang ketiga, menemukan adanya fatal bruise. Yang keempat, mendokumentasikan jumlah janin yang ditemukan. Yang terakhir yaitu mendiagnosis tanda patologis lain pada trimester pertama bila ada dengan melakukan eksplorasi uterus, udnexa, dan cul-de-sac. Bila semua sudah siap, pemeriksaan ultrasonografi dapat dilakukan. Seperti contoh yang saya ambil dari video YouTube sebagai berikut. Dokter mempersilahkan pasien menuju tempat pemeriksaan USG. Minta pasien untuk tidur terlentang. Asisten akan membantu menampilkan daerah perut yang akan diperiksa. Perut bagian bawah ditampakkan dengan batas bawah setinggi tepi atas rambut pubis, batas atas tinggi sternum, dan batas lateral sampai tepi abdomen. Pasang kertas tisu besar di bagian abdomen atas dan bawah. Hal ini berguna untuk melindungi pakaian pasien. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, dokter harus melakukan prosedur cuci tangan. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran kuman antara dokter kepada pasien dan sebaliknya. Dokter melakukan pemeriksaan luar abdomen pada pasien untuk mencari tanda-tanda patologis seperti adanya massa, perlengketan, atau jaringan parut abdomen. Asisten membantu meletakkan jeli USG secukupnya pada permukaan perut pasien. Transducer USG yang akan digunakan pada pemeriksaan ini adalah transducer transabdominal. Pada alat transducer transabdominal, terdapat petunjuk arah pada tepi kiri transducer. Petunjuk ini digunakan untuk melihat arah potongan gambar pada monitor USG, yang umumnya dapat terlihat sebagai tanda titik pada tepi kiri atas monitor. Pegang transducer transabdominal secara gentle seperti memegang pena. Eksplorasi abdomen menggunakan USG. Letakkan transducer pada dinding abdomen pasien. Jangan menekan dinding abdomen secara berlebihan. Posisi transducer akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan pada USG 2 dimensi transabdominal. Perhatikan posisi transducer, gambaran anatomis, dan gambaran USG yang dihasilkan. Posisikan transducer secara sagital terhadap dinding abdomen pasien untuk melihat keadaan vesika urinaria. Vesika urinaria yang tampak penuh saat pemeriksaan USG merupakan keadaan terbaik untuk menilai dengan jelas keadaan uterus selama masa kehamilan. Posisikan pula transducer secara longitudinal terhadap dinding abdomen untuk menilai secara jelas kantong gestasi, yolk sac, dan embrio. Untuk menilai adanya kehamilan pada trimester pertama, harus ditentukan adanya kantong gestasi pada pemeriksaan USG. Secara longitudinal, geser transducer untuk menilai uterus dari daerah kanalis cervicalis hingga kapum uteri bagian atas. Kantong gestasi akan tampak mulai kehamilan 4 minggu sebagai gambaran cincin hiperekoid. Pada usia kehamilan lebih dari 6 minggu, dapat pula terlihat adanya embrio dan yolk sac pada kantong gestasi. Kecepatan pertumbuhan embrio adalah 1 mm per hari. Bila kurang dari 1 mm per hari, merupakan tanda pertumbuhan janin terhambat atau keadaan patologi lainnya. Deteksi tanda pasti kehidupan hasil konsepsi dengan menilai adanya fetal pulse menggunakan Doppler. Setelah mendapatkan kantong gestasi, embrio, dan yolk sac, maka lakukan eksplorasi keseluruhan uterus secara longitudinal untuk menyingkirkan tanda-tanda patologis seperti massa pada uterus. Pemeriksaan biometri yang dapat dilakukan untuk menilai usia gestasi pada kehamilan trimester pertama adalah dengan cara mengukur volume kantong gestasi dan pengukuran crown rump length atau yang disebut juga sebagai CRL. Pengukuran volume kantong gestasi
dapat dilakukan sejak kehamilan 4 minggu dengan cara mencari menu gestasional sac pada mesin USG. Kemudian, lakukan pengukuran dari tepi dalam kantong gestasi ke tepi dalam sisi lainnya atau inner to inner. Hasil perhitungan akan secara otomatis didapatkan pada program komputer USG. Penemuan kantong gestasi merupakan konfirmasi awal adanya kehamilan. Kantong gestasi dapat mulai dilihat pada kehamilan 4 minggu. Pada USG transabdominal, rata-rata baru dapat dilihat pada usia kehamilan 5 hingga 6 minggu. Pengukuran kantong gestasi dapat digunakan untuk menentukan usia gestasi bila belum ditemukan adanya embrio pol. Gambaran double decidual sign merupakan cincin hiperekoik ganda yang melekat pada endometrium uterus. Hal ini merupakan penanda kehamilan intrauterin. Yolk sac dan embrio pol merupakan tanda pasti adanya kehamilan. Dapat dilihat mulai usia kehamilan 5 hingga 6 minggu. Keberadaan keduanya di dalam uterus merupakan penanda pasti kehamilan intrauterin. Apabila yolk sac dan embrio pol telah ditemukan, maka pengukuran usia gestasi didasari pada CRL. Sedangkan untuk mengukur CRL dapat dilakukan pada usia kehamilan di atas 6 minggu. Pengukuran CRL merupakan parameter terbaik untuk menilai gestasi pada trimester pertama kehamilan dengan kesalahan usia gestasi 5 hingga 7 hari. Waktu terbaik pengukuran CRL adalah pada usia gestasi 7 hingga 10 minggu. Cara pengukuran CRL adalah dengan mencari potongan gambar puncak kepala sampai bokong janin. Kemudian, tekan tombol freeze, lalu cari menu CRL pada mesin USG. Kemudian, tarik kaliper dari puncak kepala sampai bokong janin. Hati-hati karena ekstremitas inferior dan yolk sac tidak boleh dihitung. Hasil pengukuran akan secara otomatis tampak pada monitor USG. Hasil pengukuran CRL juga dapat ditentukan secara manual berdasarkan tabel referensi CRL. Tentukan pula tanda pasti kehidupan janin dengan menilai fetal pulse menggunakan metode Doppler atau B-mode pada mesin USG. Bila didapatkan embrio dengan CRL kurang dari 5 mm dan belum didapatkan fetal pulse, maka pemeriksaan diulangi seminggu kemudian. Tahap lainnya pada pemeriksaan USG obstetri trimester pertama adalah melaporkan serta merujuk pasien jika terdapat tanda patologis selama pemeriksaan, seperti didapatkan gambar mola hidatidosa dan tanda-tanda kegagalan kehamilan. Mola hidatidosa merupakan kegagalan pembentukan janin yang pada ultrasonografi dapat dijumpai gambaran badai salju dan tidak ditemukan adanya embrio maupun fetal pulse. Apabila pada pemeriksaan ultrasonografi, dokter menemukan tanda sebagai berikut yang merupakan tanda kegagalan kehamilan. 1. CRL lebih dari 7 mm dan tidak dijumpai adanya fetal pulse. 2. Diameter rata-rata kantong gestasi lebih dari 25 mm dan tidak dijumpai embrio. 3. Ketiadaan embrio dengan fetal pulse 2 minggu atau lebih setelahnya ditemukan kantong gestasi tanpa yolk sac. 4. Ketiadaan embrio dengan fetal pulse 11 hari atau lebih setelah ditemukannya kantong gestasi dengan yolk sac. Maka, konsultasikan atau rujuk pasien kepada ahli obstetri dan ginekologi terdekat. Jika seluruh pemeriksaan telah selesai, maka hasil pemeriksaan USG dapat dicetak. Bersihkan jeli USG pada transducer yang telah digunakan dan buang limpah medis di tempat khusus. Dokter menjelaskan pada pasien bahwa pemeriksaan USG telah selesai dilakukan dan minta asisten untuk membantu pasien membersihkan sisa jeli USG dan merapikan pakaian pasien.
Pemeriksaan USG trimester pertama telah selesai. Yang selanjutnya adalah standar pemeriksaan ultrasonografi pada trimester kedua dan ketiga. Terdiri dari yang pertama adalah jumlah letak, presentasi, posisi kehidupan janin. Yang kedua, estimasi volume cair amnion. Yang ketiga, penilaian plasenta yang terdiri dari letak dan derajat maturasi. Yang keempat, asesmen usia gestasi dengan pengukuran biometri janin. Yang kelima, estimasi berat janin dengan pengukuran abdominal sirkumferensial atau ASI dan BPD. Yang keenam, evaluasi uterus dan struktur aneksa. Yang ketujuh, asesmen anatomi janin. Berikut adalah contoh video yang saya ambil dari YouTube. Sebelum melakukan pemeriksaan USG, dokter terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Leopold. Asisten memasang kertas tisu besar di bagian atas dan bawah abdomen untuk melindungi pakaian pasien dan meletakkan jeli USG secukupnya pada permukaan perut pasien. Pegang transducer dengan posisi ergonomis dan seperti memegang pensil. Letakkan transducer pada posisi transversal di suprasimfisis, tegak lurus pada lantai. Jangan menekan dinding abdomen dengan berlebihan. Lakukan pemeriksaan secara gentle. Dilakukan eksplorasi secara longitudinal, sejajar umbilikus, linea mid-clavicula sinistra, dan linea mid-clavicula dextra. Secara transversal, melewati garis tengah fundus uteri, suprasimfisis, dan batas atas fundus uteri. Selama menggeser transducer, mata pemeriksa mengamati layar monitor. Periksa apakah jumlah janin tunggal atau tidak, letak janin, posisi janin, dan presentasi janin. Periksa tempat implantasi plasenta, ukur jarak plasenta ke orifisium uteri internum. Plasenta bentuknya diskoid. Bila berimplantasi di fundus, korpus, atau di segmen bawah uterus. Selanjutnya,
Lakukan pemeriksaan derajat dari maturasi plasenta. Menurut Granum, derajat maturasi plasenta dibagi atas derajat maturasi 0, 1, 2, dan 3. Pada pemeriksaan cairan amnion, kita membagi abdomen ibu atas 4 kuadran melalui garis yang dibuat melalui umbilikus, vertikal ke bawah, dan transversal, sehingga kita anggap ini menjadi kuadran 1, 2, 3, dan 4. Tempatkan transducer secara vertikal, tegak lurus lantai. Lakukan pengukuran mulai dari kuadran 1. Cari diameter terbesar dari kantong amnion. Tidak boleh ada bagian janin atau umbilikus di dalam kantong tersebut. Lakukan hal yang sama pada kuadran 2, 3, dan 4. Setelah diperoleh 4 pengukuran, kemudian dijumlahkan dan hasilnya ditulis dalam milimeter atau sentimeter. Contoh pengukuran amniofluid index atau AFI yang salah apabila ketika terdapat bagian-bagian janin atau umbilikus di dalam kantong dan berlebihan ketika mengukur kantong. Pengukuran melewati umbilikus. Lakukan pemeriksaan umbilikus. Periksa adanya 2 arteri dan 1 vena dan adanya single umbilical artery. Lalu, lakukan pemeriksaan insersi pada janin dan plasenta. Berikut adalah cara pengukuran biparietal diameter. Cari kepala janin, kemudian identifikasi bagian anterior, posterior, dan kanan-kiri kepala. Letakkan posisi transducer sedikit di atas telinga janin untuk membuat potongan transversal kepala janin. Tampak gambar tulang kranium kepala janin secara utuh, berbentuk seperti elips. Tampak falx cerebri membagi cerebrum simetris kiri dan kanan. Cavum septum pellucidum terletak di daerah sepertiga anterior kepala. Ventricle 3, ventricle lateral, dan thalamus terletak di daerah sepertiga posterior kepala.
dengan bagian seperti kepala anak panah yang mengarah ke bagian posterior kepala. Tidak boleh tampak gambaran cerebellum atau orbita. Ukur dari outer to inner. Cocokkan hasil pengukuran biparietal diameter dengan tabel referensi yang sesuai. Cara pemeriksaan head circumferential sama seperti pemeriksaan BPD. Tampak valve cerebri membagi cerebrum simetris kiri dan kanan, cavum septum pellucidum, ventricle 3, ventricle lateral, dan thalamus. Perbedaannya, pengukuran dilakukan dari outer to outer. Cocokkan hasil pemeriksaan HC dengan tabel referensi yang sesuai. Cari vertebra hingga tampak gambaran longitudinal daerah toraks dan abdomen serta jantung. Putar transducer 90 derajat sampai tampak lingkaran perut yang hampir bundar. Syarat gambar lingkaran perut yang benar adalah sebulat mungkin, serta tampak gambaran vertebra, gaster, dan vena porta. Tidak boleh tampak gambaran insersi vena umbilicalis dan ginjal. Ukur dari sisi luar dinding abdomen, outer to outer, kemudian sesuaikan dengan tabel biometri yang dipergunakan. Pengukuran femur length atau FL. Ikuti vertebra hingga daerah panggul, tampak vesika urinaria dan bonggol femur. Putar transducer secara perlahan-lahan hingga bonggol femur menjadi memanjang. Tampilkan seluruh panjang femur, upayakan pada posisi horizontal agar pengukuran FL tepat. Ukur panjang tulang femur tanpa mengikutsertakan epifisis. Dari tepi luar tulang ke tepi luar tulang atau outer to outer. Cocokkan hasil pengukuran FL dengan tabel biometri yang dipergunakan. Pengukuran taksiran berat janin atau estimated fetal weight dilakukan dengan cara cocokkan hasil pengukuran biometri dengan tabel normogram yang dipergunakan. Estimasi berat janin diperhitungkan berdasarkan data ukuran BPD dan AC. Sedangkan penentuan usia gestasi pada trimester 2 dan 3 dapat dipakai parameter HC dan atau BPD. Pemeriksaan jantung pada trimester 2 dan 3. Ubah pengaturan pemeriksaan USG menjadi fetal ekokardiografi atau kardiak. Gerakkan transducer untuk mencari potongan transversal rongga abdomen. Setelah tampak gambaran AC, transducer digerakkan perlahan-lahan ke arah rongga dada sehingga tampak jantung. Cari gambaran khas 4 chamber pada pemeriksaan ini.
Pemeriksaan penapisan anomali meliputi untuk menilai kelainan-kelainan kongenital dimulai dari wajah. Profil wajah janin dinilai melalui potongan sagital. Periksa melalui potongan koronal, sepasang tulang hidung, integritas bibir atas, dan lubang hidung. Diperiksa juga keadaan orbita dan lensa mata. Pada daerah leher, nilai adanya massa di leher anterior dan posterior. Bila terdapat massa di leher anterior, kemungkinan disebabkan oleh kelainan glandula tiroid. Selanjutnya, nilai rongga toraks. Normalnya, terlihat paru menempati 2/3 rongga, homogen, kiri 2 lobus, dan kanan 3 lobus. Jantung menempati 1/3 rongga, apek menuju sisi kiri, dan diafragma yang membatasi rongga torak dan abdomen terlihat utuh. Pada abdomen, gaster terletak di sisi kiri atas rongga abdomen, vena porta berbentuk seperti huruf C atau J, terletak sebelah medial dari gaster. Di bawah dari abdomen, kita akan melihat adanya vesika urinaria. Kemudian, akan terlihat juga ginjal. Setelah itu, nilai vertebra secara runut mulai daerah vertebra cervicalis ke arah sacrum. Nilai dalam bidang potongan longitudinal, transversal, dan koronal. Perhatikan integritas dan hubungan kulit punggung dengan vertebra. Pada ekstremitas, nilai kelengkapan jari jemari. Dan 3 tulang panjang utama, yaitu humerus, radius, dan ulna pada ekstremitas superior, femur, tibia, fibula pada ekstremitas inferior. Nilai hubungan tulang panjang dorsum pedis. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan uterus, adenexa, cavum Retzi, dan cavum Douglas. Dokter menjelaskan kepada pasien bahwa prosedur pemeriksaan USG telah selesai dan meminta asisten membantu membersihkan perut pasien. Dokter menjelaskan hasil pemeriksaan USG yang telah dilakukan kepada pasien dan mengedukasi terkait kondisi ibu dan janin. Persilahkan pasien bertanya seputar kehamilannya. Tulis semua hasil pemeriksaan dalam lembar pemeriksaan USG untuk pasien dan rekam medis. Pemeriksaan USG obstetri dasar trimester 2 dan Demikian video pembelajaran pemeriksaan ultrasonografi obstetrisi dasar trimester pertama, kedua, dan ketiga. Yang saya ambil dari video ajar pemeriksaan USG kehamilan. Herlambang Vicky Unja. Semoga dapat bermanfaat. Saya Venia Sinta Rohmawati. Terima kasih.